Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mahasiswa administrasi publik yang sedang mendapatkan tugas wawancara pada mata kuliah etika administrasi publik. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mengenai penerapan kode etik khususnya dalam lingkungan akademik dan profesi dosen. Perkenalkan, nama saya Siska Devi Suryani Putri dengan NPM akhir 213. Perkenalkan, nama saya Hania Putri Paramita dengan NPM akhir 229. Perkenalkan, nama saya juga Makia Stania dengan NPM akhir 217. Perkenalkan, nama saya Kalisa Farisufa dengan NPM akhir 341. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara bersama salah satu dosen yang akan berbagi pandangan mengenai penerapan kode etik dalam dunia akademik. Sebelumnya, terima kasih Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berbagi pandangan dengan kami. Sebelum masuk wawancara, kita masuk ke beberapa pertanyaan perkenalan dulu. Boleh Bapak menyebutkan nama lengkap serta profesi Bapak saat ini? Saya Denny Jadmiko sebagai dosen di Universitas 1945 Surabaya. Humpisnya ada di sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris ya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak berkarir sebagai dosen di bidang ini? 11 tahun. 11 tahun, cukup lama ya Bapak. Baik Bapak, selanjutnya kami akan masuk ke dalam pertanyaan mengenai kode etik. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak sebagai dosen, apa yang dimaksud dengan kode etik dalam dunia akademik, khususnya bagi dosen di perguruan tinggi? Kode etik di dunia akademik. Iya. Di dunia akademik itu memang ada beberapa aturan. Salah satunya adalah kode etik. Kode etik dosen itu adalah aturan yang menjadi pedoman bagaimana dosen bisa berperilaku secara profesional dalam proses menjalankan tridharma perguruan tinggi. Itu kalau kode etik dosen. Ada juga kode etik mahasiswa sebenarnya. Kode etik mahasiswa yang sama prinsipnya, dia sebagai pedoman bagaimana mahasiswa berperilaku etika mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Begitu pula juga ada kode etik tenaga pendidikan. Jadi setahu saya ada 3 kode etik di perguruan tinggi. Itu ada kode etik dosen, mahasiswa, sama tenaga pendidikan. Baik, selanjutnya, menurut Bapak seberapa penting peran kode etik dalam menjaga profesionalitas dan tanggung jawab dosen dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi? Sangat penting ya, karena itu landasan untuk bagaimana dosen berperilaku secara profesional, menjalankan secara tugas-tugasnya, dan di situ juga ada sanksi-sanksi yang mungkin ditetapkan ketika dosen tersebut melanggar etika. Baik, pertanyaan yang ketiga, dalam menjalankan tugas sebagai dosen, nilai atau prinsip etika apa saja yang menurut Bapak paling penting untuk dijaga, baik dalam kegiatan mengajar, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat? Kalau secara umum, kalau nilai-nilai itu jelas profesionalitas. Kalau dalam akademik adalah sikap-sikap akademik ya, misalkan bagaimana kita harus berperilaku berdasarkan pada data-data, tidak hanya satu argumen-argumen yang tidak berdasar semacam itu, didasarkan pada satu data dan rasio gitu ya, rasionalitas artinya. Kalau di Untak Surabaya itu ada 5 basis nilai yang menjadi turunan dari kode etik itu, yang juga menjadi landasan dari dosen-dosen dan sivitas akademik, baik dosen, mahasiswa maupun tenaga pendidikan ya. 5 basis nilai itu seingat saya ada kebangsaan, kejujuran, keberagaman, kreativitas, dan kecerdasan. Itu yang menjadi turunan dari bagaimana berperilaku secara akademis di Untak itu, turunannya di 5 basis nilai itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Dalam praktik sehari-hari di kelas, bagaimana Bapak menerapkan kode etik ketika berinteraksi dengan mahasiswa, misalnya dalam proses pembelajaran, penilaian maupun komunikasi akademik? Yang pertama bersikap objektif, tentunya bersikap objektif dalam proses penilaian gitu ya. Kemudian kita menilai itu berdasarkan pada apa yang didapatkan atau yang dihasilkan dari mahasiswa gitu, bukan berdasarkan saya kenal ini dan kenal itu dan sebagainya, hal di luar gitu. Meskipun dalam pengajaran itu kan
harapan kita semua mahasiswa bisa mendapatkan nilai sebaik-baiknya dengan ketuntasan itu ya. Kemudian sikap-sikap akademik misalkan plagiarisme, itu kan larang-larang plagiarisme. Kemudian kita harus mengajarkan itu ke mahasiswa, memberikan pemahaman meskipun kondisi-kondisi sekarang itu juga itu sangat memungkinkan untuk mahasiswa melakukan hal tersebut. Nah, pencegahan-pencegahan itu yang harus dilakukan. Kemudian kalau sekarang AI, yang hubungannya dengan AI itu agak menjadi tantangan tersendiri. Kita juga tidak bisa mendeteksi ini pakai AI atau tidak, hanya kita saja. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan AI itu sebaik mungkin itu dengan porsi yang tepat, dengan cara yang tepat. Tidak menghindarkan pula mahasiswa menggunakan AI, tapi bagaimana AI itu dipakai sebagai sarana pendukung. Kemudian kalau di secara komunikasi dengan basis keberagaman itu kan artinya kita tidak membedakan dari suku mana saja, dari etnis mana saja, toleransinya harus dijaga. Di Untak Surabaya itu banyak mahasiswa dari timur, gitu ya, yang secara kultur berbeda dengan yang di Jawa. Kemudian ada juga Madura. Baik secara kultur, sikap maupun cara mereka berada itu berbeda. Nah, ini yang tidak bisa kita tidak boleh dibedakan. Pertanyaan terakhir ya Bapak, bagaimana biasanya dosen atau pihak kampus menyikapi pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkungan di perguruan tinggi? Kalau di kampus itu ada beberapa mekanisme ya untuk berkaitan dengan pelanggaran kode etik gitu ya. Yang jelas yang pertama adalah teguran dari pimpinan, teguran 1, teguran 2. Kalau kemudian itu tidak diindahkan, biasanya akan dimasukkan ke dalam komite etik, di sidang komite etik. Jadi ada tim etik universitas yang nanti mengklarifikasi. Tujuannya sebenarnya tidak memberikan punishment langsung, tapi mengklarifikasi kondisi tersebut. Kemudian setelah itu baru diberikan apakah sanksi ataukah yang lain. Baik, Bapak sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu untuk wawancara ini. Semoga informasi yang kami dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kode etik memiliki peran penting dalam dunia akademik. Kode etik menjadi pedoman bagi dosen dalam menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Mahasiswa juga perlu memahami dan menerapkannya agar tercipta lingkungan akademik yang baik dan saling menghargai. Selain itu, kode etik membantu menjaga nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan akademik serta mencegah terjadinya pelanggaran seperti plagiarisme. Jika terjadi pelanggaran, biasanya akan ada teguran atau sanksi sebagai bentuk penegakan aturan. Sekian wawancara dari kami seputar kode etik profesi dosen. Semoga wawancara ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan kode etik dalam lingkungan akademik agar tercipta suasana belajar profesional, jujur, dan berintegritas. Terima kasih.